Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ing saat menika kita sedaya pinaringan saged menangi Idul Fitri malih, menangi dinten riyaya fitrah malih, dinten ingkang berbahagia, dinten ingkang gembira, dinten ingkang penuh kenikmatan lan kebingahan, dinten ingkang penuh rahmat saha barokah. Badhe untung lan bejo tiang-tiang ingkang saged ngginakaken Idul Fitri menika kanthi pengginaan ingkang sakmesinipun. Tegesipun badhe pikantuk rahmat ingkang agung, pangapuntenipun Allah ingkang kathah, saha barokahipun Allah ingkang mawantu-wantu tumrap tiang-tiang ingkang ngginakaken Idul Fitri punika kagem berbakti lan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kosok langsunipun badhe cilaka mencit tumrapipun tiang-tiang ingkang boten saged ngginakaken Idul Fitri menika kanthi pengginaan ingkang sakmestinipun. Tegesipun boten purun berbakti lan ibadah dumateng Allah taala, ananging malah namung bermaksiat dumateng Allah taala, berfoya-foya ngawut-ngawutaken hartanipun ingkang boten wonten guna lan manfaate, boten purun zakat, boten purun silaturahim, boten purun sedekah lan sapanggalanipun. Mereka tidak sadar, boten sami emut, boten sami angen-angen dumateng pangandika dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna iblisa alaihi laknah yasihu fi kulli yawmi aidin fayajtami'u ahluhu indahu fayaquluna ya sayyidana man ahdabaka inna nukassiruh fayaqulu la syai'an walakinna Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi ummah fi hadzal yaum fa'alaikum an tushilu bil ladzat wasyahawat wasurbil khamri hatta yubghidahumullah. Sesungguhnya iblis yang terkutuk setiap hari raya pagi hari ini menjerit dengan keras sehingga para bawahannya berkumpul di sampingnya. Mereka berkata, wahai junjungan kami, siapakah gerangan orang yang membuat Tuhan marah? Kami siap untuk menghancurkannya. Iblis menjawab, anak buahku, sebenarnya tidak ada apa-apa, melainkan pada hari ini Allah Ta'ala benar-benar telah mengampuni semua dosa-dosa umat ini. Kerja kita 1 tahun habis pada pagi hari ini. Untuk itu kalian harus memalingkan mereka supaya sibuk dengan makanan yang enak-enak, pelampiasan hawa nafsu yang akhirnya minum minuman keras sehingga Allah akan bendu lagi kepada mereka. Tiang-tiang punika bersifat bakhil, medit, metitil, boten purun ngedalaken zakat fitrah, boten ngedalaken bondo kangge sedekah, eman-eman ngedalaken arta kangge silaturahim, tansah supe dumateng dawuh dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun suhun mutak wahawan muttawa wa ijabul mar'i binafsih.
Ada 3 sifat yang membinasakan, yaitu kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan rasa kagum terhadap dirinya sendiri. Al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Orang bakhil, orang medit, orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Mereka selalu bersifat angkuh, adigang, adigung, adiguna, sapa sira sapa ingsun. Neng-nengan sak kanca tunggal Islam, ing wektunipun tiang-tiang sanes sami ngapura-ngapurongan. Mereka sami pegot-pegotan sama, ing wektune tiang-tiang sanes sami silaturahim. Mereka selalu betuntut besengut wektune tiang-tiang sami ajar praupanipun. Mereka selalu gegemaken tangane lan nutup dodone wektune tiang-tiang sanes sami beber tangan lan buka dodo. Mereka selalu melupakan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabal jannati yaumal isnin wa yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yusriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi sahna fayuqul anziru hadaini hatta yastoliha. Dibukalah semua pintu surga pada hari Isnin dan hari Khamis. Dimaafkan semua dosa hamba selain dosa musyrik kepada Allah, kecuali 2 orang yang saling tidak menyapa, satu gak saling nyopo dengan kawannya. Kemudian dikatakan kepada mereka berdua, tunggulah 2 orang ini jangan dimaafkan sehingga mereka sama berdamai. Salah satu, latur tafa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibra rajulun amma qauman fahum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha syahidun wa akhawani mutasarimani. Ada 3 orang yang sholat mereka tidak diangkat ke atas kepala mereka, meskipun hanya sejengkal saja, sakilan dari kepalanya, alias tidak diterima oleh Allah. Siapa mereka? Orang laki-laki yang mengimami atau memimpin suatu golongan, sedangkan yang dipimpin sudah tidak senang kepadanya. Yang kedua, orang perempuan yang tidur nyenyak semalam-malaman, sedangkan suaminya masih sakit hati kepadanya. Dan yang ketiga, 2 orang berkawan yang saling tidak menyapa. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Tidak halal, dosa, haram bagi seorang muslim untuk menang tidak menyapa saudaranya di atas 3 hari. Barang siapa yang tidak menyapa saudaranya di atas 3 hari, dilalah dia meninggal, famata dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Benten sanget kalian tiang-tiang ingkang saged ngginakaken Idul Fitri punika kanthi pengginaan ingkang sakmestinipun ing pundi-pundi papan panggonan mulai wau maghrib kala wingi menyambut Idul Fitri kanthi waosan takbir, tahlil saha tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar,
walillahil hamd. Terus menerus semalam penuh ingkang suwantenipun sundul ing ngawiyat ngumandang wonten ing angkasa luas pasang surut silih berganti, selalu mendengung di lubang telinga ingkang dadosaken alam pikiran kita meloncat ke masa-masa yang telah silam. Terbayang kembali suasana perang Badar yang maha dahsyat ingkang membawa kemenangan yang gilang gemilang bagi umat Islam. Soho teringat kembali kepada saat-saat Abu Jahal, musuh Islam yang terkuat, menghembuskan nafas terakhir dipun pejahi dening sahabat Ma'as bin Afra, sirahipun dipun gantung dening Abdullah bin Mas'ud, lajeng dipun laporaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saknalika Nabi sujud syukur kanthi maos, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kejawi maos takbir, tahlil saha tahmid, tiang-tiang kala wau sami batesi nafsunipun, boten dilos, boten diumbar, boten dituruti sak wonten-wontenipun, keranten tansah ingat dalem Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Kejawi menika tiang-tiang kala wau sami silaturahim, nepung-nepung sanak, ziarah dumateng sanak sedulur, sami halal bihalal, ngapura-ngapuronan saking sedaya kelepatan, tansah emut dumateng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasul man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatih. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman dhalamaka fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah. Ada 3 perkara yang barang siapa melakukannya, Allah akan menghisabnya dengan hisab yang ringan-ringan saja dan akan memasukkannya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Para sahabat terperanjat bertanya kepada Rasul, apakah 3 perkara itu wahai Rasul? Rasul menjawab, engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Kita memberi kepada orang yang dermawan biasa, tapi kita loman kepada orang yang pelit. Yang kedua, kamu bersilaturahim kepada orang yang nyatru sampeyan. Kita baik kepada orang baik, itu baik tapi biasa. Tapi kita terus baik kepada orang yang walaupun orang itu selalu jahat kepada kita. Dan yang terakhir, kamu memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Apabila 3 hal itu kamu lakukan, maka kamu akan masuk ke surga. Terakhir kaum muslimin, marilah kita betul-betul merenungkan arti dari sholat kita, mendengarkan khutbah kita pada pagi hari ini. Kita puasa 30 hari penuh 1 bulan di Ramadan. Kita sekarang sholat pada pagi hari ini, mendengarkan khutbah sampai akhir. Ini sesuatu yang sangat teristimewa, yang sangat dibangga-banggakan Allah
kepada para malaikatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shawmu syahra Ramadan wa kharaju ila idihim yaqulullahu ta'ala. Nabi bersabda, apabila umat Muhammad manusia ini puasa di bulan Ramadan, wa kharaju ila idihim, kemudian dia keluar untuk sholat hari raya, maka Allah berfirman, ya malaikati kullu amilin yadlubu ajrahu wa ibadil ladzi shawmu syahrahu wa kharaju ila i'dihim yadlubuna ujurahu. Allah berfirman kepada para malaikat, hei malaikat, saksikan itu, orang-orang itu semuanya telah puasa karena aku. Mereka keluar dari rumahnya sholat karena aku, mendengarkan khutbah sampai tuntas juga karena aku. Ketahuilah para malaikat, semua pekerja itu pasti menuntut upahnya atau gajinya. Orang-orang yang puasa 1 bulan, sekarang sholat hari raya, mendengarkan khutbah sampai akhir itu, sekarang juga menuntut gajinya, menuntut pahalanya kepadaku. Kata Allah, ashidu, saksikan wahai malaikat, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah betul-betul memaafkan mereka semua. Dosa-dosanya telah aku ampuni semua, tak tersisa sama sekali. Fayunati munadin, kemudian ada suara yang memanggil, ya ummata Muhammadin irji'u ila manazilikum qad buddilat sayyi'atukum bil hasanat. Wahai umat Muhammad, pulanglah kamu sekalian ke rumahmu, sesungguhnya kejelekanmu telah ditukar dengan Allah dengan kebaikan. Fayaqulullahu ta'ala, ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum. Wahai hambaku, orang Tolong dan sekitarnya, kamu puasa karena aku, kamu berbuka juga karena aku. Ada teman-temannya yang Idul Fitri kemarin, kita konsisten Idul Fitri sekarang, bukan karena apa-apa, bukan karena berbeda, tapi kita meyakini inilah yang terbaik, inilah yang paling benar. Kita puasa karena Allah. Kita sekarang tidak puasa, sholat hari raya juga karena Allah. Maka Allah berkata, wa aftartum li fakulu, bangkitlah kamu sekalian, maghfuran lakum, kamu telah aku ampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mugi-mugi ya kita tansah pinaringan hidayah saha taufik, pinaringan ketrima sedaya amal kita, di ngapura dosa-dosa kita, pinaringan tambah-tambah amal kita, tambah-tambah ibadah kita, tambah-tambah kesainan kita, tambah-tambah rizki kita, pinaringan sugih ing dunya, sugih ing akhirat, seneng ing dunya lan seneng ing akhirat, slamet ing dunya lan slamet ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi